Selalu saya bilang berburu apa, Mas? Waktu Waktu kematian. Betul. Jadi antara kehidupan dan kematian. Nah, melihat itu makanya ada organisasi dunia nih yang mengatakan bahwa kita butuh kesetaraan gender di seluruh Indonesia. Nah, selama kesetaraan gender itu belum ada, kekerasan seperti ini akan terus terjadi karena Nah, kalau seperti itu artinya berarti harus tunggu sampai saya mengalami KDRT lagi dong. Baru saya bisa melakukan visum. nah, sebenarnya sih tidak perlu sampai KDRT lagi ya. Pada saat dia itu merasa pasangannya itu mulai tidak betul, maka dia harus mencari perlindungan. Halo Forensikers, berjumpa lagi bersama saya, Dr. Hasri, dan kali ini ada seorang tamu spesial. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto, Dr. Indra Adi Susianto, MSI, Med, SPOG. Anda ini seorang obstetori ginekolog ya? Obstetri. Betul. Dokter kandungan lebih Oh iya, tepatnya. bahasa kaminya, bahasa betul. manusia biasa, dokter kandungan. Iya. Bahasa Inggrisnya itu tadi obstetri ginekologi. Ya, dok, sebelum kita mulai pertanyaan, dokter Iya. kandungan itu kenapa harus laki-laki? Sebenarnya sih enggak laki-laki juga. Semuanya sih bisa begitu. Hanya rata-rata itu memang laki-laki. Ya. Karena biasanya membutuhkan stamina yang lebih nih, Mas. Oh iya. Iya, karena kan namanya melahirkan tuh kan bisa kapan saja nih. Bisa jam 2, bisa Dokter jam forensik 3. juga harusnya laki-laki loh. Kok aku forensik? Nah, ini kan superwoman beliau nih. Superwoman beliau nih. Saya masih ingat dulu waktu saya belajar forensik tahun baru, Iya. jam 12:05 dipanggil Karyadi karena ada kejadian. Ada seniornya beliau nih sedang mengotopsi begitu, lah kita yang belajar ya datang jam 12. Kasus apa dok kalau boleh diceritakan? Waktu itu biasa tahun baru, Mas. Ada apa namanya? Tawuran. Gitu. Jadi jam 12:05 yang lain pesta kembang api, kami dipanggil. Dek, ayo ke sini ada kasus bagus. 12:05. Jadi belum sempat lihat kembang api, kita sudah sampai Karyadi Berapa waktu itu. orang Iya. korban? Waktu itu satu, dia dikeroyok. Oh. Jadi kan Iya. jelas kalau dokter Indra juga sewaktu-waktu karena kelahiran. Iya. Kalau saya kematian. Berburu, selalu saya bilang berburu apa, Mas? Waktu kematian. Waktu kematian. Jadi antara kehidupan dan kematian. Iya ya, baru sadar kita. Iya. Satunya ke kamar bersalin, satunya ke kamar jenazah. Satunya mendengarkan tangis bayi, satunya mendengarkan Tangis keluarga. Tapi apa yang menyatukan kelahiran dan kematian dok? Wanita. Gitu ya. Iya, karena kelahiran dari seorang wanita. Nah, kematian sendiri itu kalau menurut saya itu selalu berhubungan dengan kehilangan, dan ya saya melihat bahwa kejahatan itu kebanyakan itu selalu ada faktor wanitanya itu tadi. Apakah mungkin perebutan cinta, Iya. ya cemburu dan sebagainya. Nah, karena itu mungkin ada ini ya dok ya. Iya, saya nulis Iya. itu. Dan kalau ini tuh, maaf, tolong di. Ini. Nah, kalau ini Ini yang menulis teman-teman 15 dokter forensik wanita. Dokter Forensik Wanita Iya, Indonesia, Indonesia. bersama-sama menulis. Ini Iya, kapan keluarnya dok? satu. Udah 3 bulan yang lalu. Oh. Ada dari dokter forensik dari Makassar, dari Padang, dari Medan, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Luar biasa. Semarang, Saya bacakan Bali. ada nama-namanya, boleh? Ada Ya. di belakang. Di Baca. sini ada Dr. Yuli Budiningsih. Jakarta. Saya ini yang gelarnya panjang-panjang semua Iya. di sini. Jadi Dr. Yuli Budiningsih, Dr. Lipur Rianti Ningtyas, Dr. Yoni Fuada Syukriani. Nah, ini kalau Dr. Hasri nggak usah dibaca karena ini namanya kelihatan paling panjang ini. Karena ada Kombes Pol pangkatnya. Dr. Sumiasri Purwanti DFM SPFM. Lalu Dr. Kunti Yulianti, Dr. Berlian Isnia Fitra Santi, Dr. Oktavinda Safitri, Dr. Rika Susanti,
Dr. Hajah Anissa Anwar Mutaher, Dr. Putri Citra Manela, Dr. Citra Manela, Dr. Ida Arfianti, Dr. Sani Tanzila, Dr. Noverika Windasari, dan Dr. Ari Sri Wulandari. Sebelumnya mungkin orang Indonesia itu taunya ya dokter forensik wanita baru Dr. Hasri. Iya, saya kan di kepolisian, Poluan pertama, tapi di fakultas kedokteran lain banyak, di rumah sakit juga ada. Ini kan junior semua. Maka kapan waktu mungkin kita podcast cewek forensik sama Mas Denny. Iya, tapi ini artinya setelah Dr. Hasri itu muncul, mereka ini bisa ikut juga di di atas saya itu senior. Ke bawah baru junior diurutin. Iya. Kalau yang di atasnya dokter yang mana ini? Dari Dr. Yuli, Dr. Luput. Ini ya urutannya ini ya? Iya. Dari UI, dari UGM, dari Unpad itu senior. Luar biasa nih, wanita-wanita luar biasa ini tadi. Nah, Dok, saya kebetulan melanjutkan episode dan kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Kalau pesulap nanyanya gitu. Ini aku nih. Baca. Iya. Tidak ada rencana ya, Dok, ini Tidak tadi ada rencana nih. Semuanya secara spontan ya. Betul, Oke. betul. Padahal saya hanya mampir mau minum aja nih, tiba-tiba ditarik nih. Waduh. Katanya tadi dibujuk sama seorang wartawati senior. Nah, diajak ke sini, katanya mau ditraktir makan, tapi malah disuruh tampil di podcast tanpa bayaran. tanpa persiapan lebih tepatnya. Iya, tanpa Malah persiapan. jos kalau tanpa persiapan. Dok, kita mau membahas tentang tadi Dr. Hasri ini, kita ngobrol tentang kekerasan seksual dalam kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap wanita. Nah, bukan rumah tangga aja Mas, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tuh lengkap. Bisa di masyarakat, bisa di keluarga, bisa di tempat kerja, bisa di sekolahan. Kasus-kasus yang kemarin di Batang tuh kan anak-anak SMP ya Pak Indra, sekolahan. Ini tadi kan dikatakan oleh Dr. Hasri bahwa ini terkait juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang menjadi ekspertis dari panjenengan ini. Nah, boleh diceritakan, Dok, apa ya kalau kita bilang itu, mengapa hal ini itu harus jadi satu hal yang bisa dipastikan itu kita harus fokuskan dan masyarakat ini harus mulai teredukasi, terutama sejak kemarin itu ada satu kasus yang menimpa pasangan artis. Bagaimana, Dok, menurut Anda? Ya, kalau kita bicara tentang itu, maka kita mundur sedikit, Mas. Indonesia itu termasuk suatu negara yang memang kesetaraan gendernya tidak sama. Berbeda dengan negara lain nih. Sama cowok sama cewek sama. Indonesia itu termasuk yang kuning, di mana yang cowok lebih dominan. Itu rata-rata di Indonesia. Harusnya kalau sama, maka kekerasan-kekerasan seperti ini bisa sangat dihindari. Nah, melihat itu makanya ada organisasi dunia nih yang mengatakan bahwa kita butuh kesetaraan gender di seluruh Indonesia. Dan di Indonesia masuk dalam kementerian seperti itu. Sehingga harapannya sih kekerasan baik wanita, istrinya, anaknya itu bisa mulai terhindari begitu. Nah, selama kesetaraan gender itu belum ada, nah kekerasan seperti ini akan terus terjadi karena laki-laki tuh sejak dini, sejak kecil itu dianggap sudah superior nih, gitu kan. Kamu dari kecil nih, kamu ngalah sama kakakmu yang cowok, itu kan dari kecil nih, itu terbawa sampai dia punya istri, dia dewasa dan sebagainya, maka kesetaraan gender itulah yang paling utama, begitu. Itu akan, kalau itu bisa terjadi, maka kekerasan-kekerasan ini pasti akan berkurang meskipun tetap ada sampai kapanpun, gitu. Nah, tapi kalau di Asia, Dok, terutama di Asia ya, di mana patriarki ini masih sangat kuat ya. Bagaimana itu bisa, kalau itu dihilangkan kayaknya memang agak sulit. Karena seperti surname dan semuanya ini kan masih pakai nama laki-laki kan. Betul. Tapi menurut dokter bagaimana itu bisa kalau paling tidak, kalau susah disamakan menuju ke sana, Dok? Begini, kita ambil contoh paling mudah, memilih kontrasepsi. Nah, dulu kan pokoknya itu urusannya perempuan nih. Yang cowok gimana caranya, pokoknya dipasangin aja. Pasangin aja. Betul. Atau saya maunya anaknya 6 nih, terserah gitu kan. Nah, sekarang melalui di Kementerian Kesehatan, Pendudukan itu suaminya ikut dimasukkan.
sebagai salah satu yang memegang bahwa kontrasepsi itu tidak hanya miliknya perempuan. Nah, saya yakin di segala lini juga seperti itu, Mas. Sehingga harapannya laki-laki ikut membantu nih, ikut antar ini ke perempuannya. Termasuk saya, kalau ngantar sekolah kan mesti saya gitu kan. Nah, itu kan juga termasuk untuk menekan nah itu supaya setara gendernya. Iya, gitu. Betul. Dengan Dr. Hasri pun ini muncul, itu kan juga kita tahu bahwa ya tidak ada gender saat prestasi itu memang ya bermunculan di situ gitu. Ya, harapannya sih memang harus setara ya. Iya. Dan terbukti nih, gender itu baik laki-laki perempuan kan memang sama. Buktinya Dr. Hasri ini Betul, makanya luar biasa begitu. prestasinya tidak terbendung. Ya, itulah mengapa dokter kandungan sekarang yang cewek juga banyak, Mas. Iya. Iya. Cewek banyak. Iya, cewek juga banyak, dokter bedah yang cewek juga banyak. Yang tadinya itu memang didominasi laki-laki Kaum ya. laki-laki. Iya. Maka sekarang juga sudah hampir rata begitu kan. Begitu. Baik. Nah, berkaitan dengan kekerasannya sendiri, Dok. Apa sih fakta yang kita belum tahu? Karena kan banyak hal yang saat ini tuh ternyata membuat kita itu kaget. Atau mungkin saya nanyanya ke Dr. Hasri. Iya, nanti Iya, Mas Indra saat- yang jelasin. Betul, saat untuk kasus pengumpulan alat bukti. saat kasus misalkan Lesti dan Rizky Bilar itu. Iya. Kita aja sampai kaget melihat bahwa mereka itu tampaknya kan kalau dari wajahnya mereka baik-baik saja, dari wajahnya juga kayaknya bukan orang yang memungkinkan untuk disangkakan hal tersebut. Apa ya terus yang kemudian akan bisa kita lihat dan bisa kita waspadai agar hal seperti ini itu kita bisa deteksi lebih awal? Gimana, Dok? Kalau mendeteksi lebih awal ya susah gampang tadi. Kan diawali dari cinta toh, mereka menikah kan. Seperti Betul. itu. Saling membutuhkan. Berjalan waktu ada yang berubah ya kita nggak tahu juga. Terus ada yang tersakiti seperti itu. Dan kalau kita di dunia kedokteran ya kalau dimintain tolong untuk mencari gangguan psikisnya, mungkin ada kekerasan ya memang ke psikiater ya, spesialis jiwa. Kalau ada gangguan lain di tubuhnya, luka-luka ya di dokter umum atau di spesialis bedah atau ke saya dokter forensik juga bisa. Cuman kalau ke dokter forensik kan larinya nanti dituangkannya dalam visum, itu lebih bisa pro justia untuk pengganti luka-luka atau keadaan psikisnya sampai pengadilan. Tapi visum psikiatri juga ada. Biasanya dokter psikiatri yang buat psikiater ada. Tuh. Dan kalau Pak Dokter Kandungan ini memang kalau saya setelah diluncurkan Undang-Undang TPKS yang baru tuh tanggal 9 Mei tahun 2022 dari nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual itu memang belum bisa untuk kita seluruh dokter itu yang khususnya di dokter forensik ya untuk mencari pembuktian dari karena ada 9 tuh yang di dalam undang-undang tersebut kasus pelecehan seksual, terus ada hubungan juga kontrasepsi seperti itu dan IT yang berhubungan dengan seksual dan sebenarnya saya udah sering menangani kasus ini misalnya pemaksaan kontrasepsi sampai korbannya meninggal dunia itu sampai di Jawa Timur anak-anak dipaksa seperti itu masuk di undang-undang itu semua dan pembuktiannya ini dokter kandungan yang mengerti mencari monggo Pak Dekan. Ya, jadi kekerasan rumah tangga, kekerasan maupun kekerasannya itu memang kalau itu baru, artinya itu kita tidak kenal, kemudian terjadi kekerasan, maka mudah sekali ya. Oh ini lukanya begini. Cuman kalau kasusnya adalah mereka yang sudah lama nih suami istri katakanlah begitu, kemudian tiba-tiba istrinya atau siapa melaporkan ini saya mengalami KDRT. Nah itu menjadi sulit. Apalagi lapornya besok paginya, gitu. Kejadiannya tadi malam. Nah itu menjadi bekas-bekasnya menjadi sulit. Apakah memang ini dia kekerasan
apakah dia hanya meraba-raba? Ya. Dari sisi visum memang harus dicocokkan nih Mas. Apakah ada lebam di tangannya? Apakah benar-benar dipaksa begitu ya? Karena tadi mamanya berhubungan suami istri, yang cewek baru bad mood, tapi yang cowok pengen begitu ya. Otomatis kan menjadi tidak sama-sama suka nih. Nah, menjadi foreplay-nya menjadi kurang baik sehingga terjadi robekan karena dipaksa. Nah, itu kan menjadi sulit kalau itu mereka memang sudah suami istri ya. Ini memang begitu atau baru. Sedangkan kalau kasus baru nggak kenal jelas nih posisinya di sini begitu. Jadi tidak mudah memang untuk mereka yang berumah tangga untuk melaporkan KDRT, harus tarik mundur ke belakang memang. Ya tidak bisa langsung. Nah, kita sebagai tenaga medis memang melaporkan apa adanya nih. Apa yang kita temukan saat itu, maka itu yang dilaporkan. Selanjutnya maka tim penyidik dan tim hakim ya yang bekerja begitu. Tapi memang tugas kita adalah melaporkan yang waktu itu. Kita tidak boleh menyimpulkan, tidak boleh mengatakan, hanya mereka datang minta visum ya kita apa yang ada di situ. Tidak perlu kita mengorek-ngorek ke belakang. Itu. Orang tuh mengira dengan visum itu kayaknya ya betul. Atau kalau tidak ya visum itu selalu dihubungannya dengan autopsi, Dok. Orang kan takut, ya. Padahal ini sebenarnya adalah ada beda-beda pencatatan ya, Dok ya. Visum et repertum ya. Iya. Boleh dijelaskan ini sebenarnya visum itu tahapannya seperti apa, Dok? Untuk orang-orang yang takut. Oh ya, visum et repertum itu kan memang dikeluarkan oleh dokter atau ahli yang dimintakan secara tertulis oleh penyidik, dalam hal ini polisi. Nah, itu harus ada permintaan tertulis. Kalau belum, kalau pasien datang mungkin ke dokter Indra, ke saya, ke tempat lain, itu baru surat keterangan medis atau surat keterangan kesehatan, surat keterangan dokter. Kalau sudah ada permintaan tertulis, ya itu dituangkan dalam visum et repertum atau pro justitia. Itu memang kiblatnya dulu kita tuh dari Belanda sana, dari Eropa. Itulah pengganti, misalnya jenazah itu penggantinya ke pengadilan ya itu visumnya. Nggak mungkin jenazah dibawa. Kalau ini dibawa ya hakimnya juga takut semua. Lah ini dituangkan dalam visum itu. Termasuk laporan, termasuk luka-luka. Tuangkan kan. Waktu sidang kan mesti udah hilang. Mungkin kan setelah satu bulan, 2 bulan kan sudah hilang lah. Itu ini loh visumnya. Kalau dianggap perlu, hakimnya tidak yakin atau masih belum puas, kita sebagai ahlinya yang membuat visum itu dipanggil ke pengadilan, memberikan keterangan sesuai apa yang kita periksa, kita lihat. Bisa juga dari pihak pembelanya manggil ahli lain untuk mengcounter atau ya membela si yang diduga terdakwa kan, tujuannya kan untuk mempengaruhi hakim. Itu bisa. Dan menambahkan Mas, jadi apa yang ditemukan dokter atau itu memang tidak boleh terekspos ke media. Iya, kita hanya menulis dan menyerahkan kepada penyidik. Jadi apapun yang terjadi ditanyain siapapun ya, tidak boleh. Apalagi sampai press release, jadi begini. Karena itu rahasia. Bukannya kita nggak mau ngasih tahu informasi kan, dokternya ya kita nanti yang dituntut sama penyidiknya, memang nggak boleh sesuai undang-undang. Makanya ya kita ya diam, harus memang nanti bicara di pengadilan. Betul. Ongoing investigation ya. Iya, menghindari asumsi yang salah. Betul. Nah, Dr. Indra sendiri, saya kemarin episode sebelumnya sudah bertanya kepada Dr. Hasri, pernah menangani kasus yang berkenaan dengan itu. Boleh ceritakan satu kasus, Dok, yang mungkin remarkable gitu, pernah terjadi, bisa diceritakan sehingga teman-teman yang menyaksikan ini bisa mendapatkan banyak hal yang mungkin bisa dijadikan edukasi. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan pasien nih minta divisum karena dia merasa diperkosa, begitu ya. Ya, karena dia datang sebagai pasien, maka saya periksa, gitu. Namanya diperkosa itu pasti ada unsur pemaksaan, pasti ada luka.
apapun mau bagaimanapun pasti ada luka. Nah, waktu saya periksa baik dari pemeriksaan fisik luar nih ada lebam atau tidak, atau dari area kelaminnya itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada luka. Tapi mengaku diperkosa. Mengaku diperkosa, begitu. Nah, dia minta resum dari medis itu menjadi bukti untuk dia bisa menuntut pasangannya. Mohon maaf, begitu. dia berarti belum datang ke kepolisian. Polisi. Belum. Nah, sehingga waktu itu kan ya tidak bisa seperti itu, Iya. begitu kan. Saya lakukan kalau ada surat dari polisi, begitu kan. Dan tidak ada luka sama sekali, begitu. Nah, hal-hal seperti ini seringkali dibuat senjata. Pada saat dia melaporkan besok paginya, ini tadi malam saya periksa nih ke dokter Indah katanya begini. Nah, besok kan sudah tidak ada lukanya. Kalau dilihat besoknya sudah kering semua. Iya. Jadi waktu itu, termasuk saya 2 hari yang lalu nih KDRT yang sudah nggak bisa dilihat gitu. Itu yang beberapa kali terjadi begitu. Jadi memang kita sebagai medis memang harus sangat berhati-hati nih. Jangan sampai ikut termakan. Iya, Ya, malah bisa gitu. dituntut juga. Iya, membocorkan rahasia Iya. klien, iya. Iya. Nah, kalau seperti itu artinya ini ada sampai orang-orang itu berkelakar. Berarti harus tunggu sampai saya mengalami KDRT lagi dong. Baru saya bisa melakukan visum. Nah, sebenarnya sih tidak perlu sampai KDRT lagi ya. Artinya apa? Pada saat dia itu merasa pasangannya itu mulai tidak betul, maka dia harus mencari perlindungan nih. Ada perlindungan wanita. Bagaimana caranya begitu mengantisipasi? Karena belum tentu juga yang pasangannya yang memang apa namanya melakukan kekerasan. Mungkin dianya sendiri yang bagaimana begitu kan, namanya orang emosi sangat-sangat bisa saja begitu. Karena kan kalau sudah suami istri itu yang penting komitmen ya Mbak ya. Iya. Nah, cinta kan dulu nih waktu SMA Nah, nih Mbak. sekarang Sekarang komitmen. makan tuh cinta gitu kan. Iya. Itu pacaran anak kita, sekarang komitmen. Iya. Karena kan bisa saja yang datang wanita, dia memar-memar, yang laki-laki belum datang nih. Yang datang laki-laki tapi dia lebih babak belur lagi kan. Berarti memang bukan kekerasan tapi ya kekerasan juga tapi berantem Tapi gitu fight, seperti ya. itu. Betul. Termasuk begini Mas, ada kan yang suka memang cara seksualnya itu dengan kekerasan. Iya. Begitu ya. Dia biasanya begitu, dia enjoy. Tapi pada saat dia tidak mood, maka dia melaporkan ini saya Dapat KDRT. Nah, itu kita harus buktikan betul adakah luka di situ, adakah ini begitu kan. Nah, sehingga ya itu yang bisa menentukan adalah di pengadilan. Iya. Kita melaporkan apa adanya nih. Iya. Gitu. Tidak boleh kita menyimpulkan di satu pemeriksaan itu. Gitu. Nah, tapi kalau ternyata terus kemudian laporan polisinya ini dicabut lagi seperti kasus yang sekarang, akhirnya kan ini jadi kayak nggak tuntas gitu. Dok. Betul, Ya, iya. nggak selesai. Jadi arahnya kemana bingung ya. Ya, berarti kalau mungkin orang terus kemudian berargumen liar, berfantasi liar bahwa jangan-jangan bisa jadi salah satunya yang tadi dokter sampaikan itu sebenarnya adalah aktivitas seksual mereka setiap hari gitu loh, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Betul, Bisa jadi, ya. bisa Iya. jadi. Jadi itu juga ternyata sangat memungkinkan digunakan untuk senjata itu tadi ya, ingin melakukan satu penuduhan terhadap orang lain ya dok ya. Betul. Itu memang kita harus hati-hati nih sebagai medis ya. Iya. Dulu kalau sudah jadi dokter sudah kayak dewa ya. Dulu. Sekarang kan zaman tidak boleh begitu gitu. semakin canggih, semakin gampang. Iya. IT di mana-mana mudah viral. Betul. Dan diberitakan. Nah, Dokter Hasri lagi. Iya. Dari buku-buku ini dok, yang antara mayat, tragedi, dan perkara. Kok ada tragedi dan perkara ini berarti menjelaskannya dari sisi dokter forensik wanitanya ini atau bagaimana dok? Iya, ada yang bercerita tentang tindak pidana kekerasan seksual, ada yang pembunuhan, ada yang suicide, ada yang cerita ya, ada yang dia juga ngurus rumah tangga, jadi dokter forensik seperti itu. Jadi
profesi. Kalau saya kan cita-cita jadi pramugari, jadinya dokter forensik. Gitu. Ini malah ada yang Cerita sama dia ini dari komik Detektif Conan. Ya. Sedikit mengenal ilmu kriminologi forensik. Saya memang tertarik dengan kriminologi dan bahkan pernah menjadikan kriminologi salah satu pilihan studi yang akan diambil saat memilih program studi untuk melanjutkan studi S1. Ini dokter di Unjani nih. Oh, Dokter Berlian Isnia Fitrasanti. Ya. Ya, ini Dia kayaknya. ahli toksikologi dia. Forensik tapi memperdalam toksikologi di Bandung. Oh, Ya. dia angkatan berapa nih dok berarti? Di bawah saya, bawah saya 45 tahun ya. Toksikologi itu Jessica gitu. Iya, dulu dia lagi. Oh, dia ikut enggak, dia lagi sekolah waktu itu di Amerika nih, toksikologinya. Oh. Kalau di Fakultas Kedokteran itu kan beasiswa banyak gitu loh. Iya. Asal mau aja sekolah lagi. Iya, iya. Tuh, ada yang DNA, ada toksikologi, ada yang khusus tentang balistik gitu. Seperti itu. Yang terakhir Kalau saya sekolah sendiri. kasus sate ayam ya dok ya? Sate iya. Toksikologi itu. Iya. Toksikologi sate ayam. Ya kayak sate ayam. Oh, iya, Yang deh. waktu itu Enggak, mau kemar- meracun terus. Iya, saya nonton tadi malam CSI itu, jadi mati bareng-bareng banyak, tapi yang lain hidup, yang lain 3 mati gitu. Oh. Gitu. Terus di kolam ada yang mati, tikusnya mati, ikannya kok nggak mati. Gitu. Ternyata racunnya Ternyata kenapa kok bisa? bukan racun makanan, dia pakai alat gitu loh untuk sensor Sensor yang Pendengaran? Ya, Oh, itu. itu episode baru sebenarnya dok. Iya. Aku juga baru tahu, pikir orang kena makan tuh. Soalnya diambil semua sampel makanannya bersih gitu. Termasuk muntah, ternyata dia ketemu alat itulah kalau kita olah TKP prioritas nomor 1. Iya. Nah pesan, Dr. Pesan. Indra, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada wanita, orang-orang di sekitarnya, ya agar hal seperti yang kita takutkan ini tidak terulang kembali? Agak berat ini, anunya nih. Berat nih. Iya. Karena gini dok, saya tambahkan satu hal yang lain. Kadang-kadang memang saya tahu ini bukan sesuatu yang populer dan saya akan berhati-hati mengatakan. Laki-laki ini kan memang dia memiliki satu kalau kita bilang itu refleks yang memang fisikal. Betul. Nah sedangkan wanita terkadang saat dia itu marah terus berantem dok. Iya. Kata-katanya ini tuh menyakitkan dok. Dan kata-katanya itu tuh mungkin masuknya kalau dikategorikan kekerasan, itu kekerasan verbal juga. Betul. Seperti itu. Bahkan terkadang mengancam atau akan melakukan sesuatu yang mungkin ya itu pengancaman juga ya dok ya. Iya. Yang akhirnya laki-laki ini jadi ya mungkin hilang kesadaran terus terjadilah. Walaupun itu tidak bisa dibenarkan. Betul. Tapi kan itu kalau saya boleh bilang ini kan kausalitas ya dok ya. Iya. Mungkin saya sudah membuka jadi Dr. Indra lebih mudah untuk Pak Indra aja yang pesen. Aduh. Baik. Jadi saya selalu berpesan kepada pasien saya nih, kalau dia merasa bahwa suaminya ini kok saya kok jadi suami saya jadi kasar ya dok begini ya. Saya salah apa begitu ya? Saya selalu berpesan gini, Mbak, yang penting itu adalah keselamatan diri. Begitu. Pada saat kan namanya suami istri atau pacarnya atau pasangannya kan pasti akan tahu nih, ini kayaknya pasangan saya ini mau naik nih, gitu kan. Nah, Mbak, yang paling penting adalah keselamatan diri. Kalau sudah seperti itu sebaiknya menghindar nih. Untuk menghindari kekerasan. Artinya apa? Siapapun kalau ketemu ini sama-sama tinggi ya pasti akan terjadi. Nah, cowok tadi seperti tahu, lebih fisikal. Dia pasti lebih duluan nih, lebih cepat refleksnya. Cewek akan lebih tajam omongannya. Sehingga kalau menurut saya, selamatkan diri dulu. Selamatkan diri dulu, dia menghindar, entah bagaimana, begitu. Dan komitmen harus dijaga dengan bagus. Komitmen suami istri, komitmen pasangan, kalau bisa sebelum matahari terbit harus sudah hilang nih, harus sudah nol lagi nih. Iya. Itu yang harus dipegang betul. Kalau masih berlanjut besoknya, nah itu yang
harus Ditakutkan menumpuk ya dok. menumpuk Tip yang gitu. bagus. Tip. 00. Nah, kedua nih, Pak, kedua mau nambah terus nih ya Mas ya. Monggo dok. Sahabat boleh. Ya. Tapi jangan lebih. Karena apapun yang terjadi, ini Mbak Astri istrinya, Iya. pada saat Mbak Astri marah, saya akan berlari nih ke sahabat. Oh. Ya kan? Nanti akan semakin jauh. Iya. Ini tips untuk suami istri. Iya. Gitu. Jadi tetap istrinya adalah yang utama, pasangannya adalah yang utama. Itu akan lebih santai, gitu. Sehingga bisa tadi sebelum matahari terbit sudah selesai semuanya, gitu. Pulangnya pas matahari terbit ini. Dan mungkin melibatkan ahli ya dok ya. Karena kan tadi saya katakan laki-laki tidak akan terpancing, seringnya wanita akan berkata dulu. Tapi wanita juga nggak akan berkata kalau laki-lakinya ini benar gitu. Iya, betul. Nah kadang-kadang memang perlu untuk ketemu psikolog atau mungkin psikiater untuk memeriksakan. Karena kan kadang yang saya itu tanyakan adalah, loh kalau suamimu KDRT sebenarnya sudah ketahuan dong dari dulu. Ternyata dulu itu tidak. Setelah sekian puluh tahun menikah, sekian tahun atau sekian puluh tahun, itu baru muncul kecenderungan itu tadi. Iya, iya. Begitu kan, itu nggak mungkin tiba-tiba muncul Iya, dorongan itu dok. betul. Seperti itu. Jadi dibangun dari sedikit demi sedikit. Artinya itu tadi Betul. kekesalannya ditumpuk sedikit, besok lagi tambah lagi, besok tambah lagi. Betul. Tapi apakah mungkin seorang laki-laki datang melapor ke kepolisian bahwa dia mengalami kekerasan verbal gitu? Kan agak nggak mungkin juga dok. Iya. Tapi zaman sekarang sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Makanya ada undang-undang verbalnya itu seberapa keras nih gitu kan. Kalau dulu kan bisa-bisa aja. Iya. Sekarang sangat mungkin. Mungkin kok dikata-katain aja lapor ya. Perbuatan tidak menyenangkan ya. Perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Oh, iya. Iya. Itu Ya perkataan. ini jadi satu hal yang terus kemudian jadi awareness kita karena kejadian yang kemarin. Tapi sebenarnya tidak ada satu cara yang lebih baik lagi dok untuk menyampaikan pesan yang seluas-luasnya bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak ditolerir dan tidak diperbolehkan di dalam apapun, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Iya. Betul. Gitu mungkin ya. Nah. Dokter Astri mau menyampaikan pesan apa? Apa ya? Dari buku ini mungkin? Oh iya, buku ya itu perempuan-perempuan yang memang apa ya punya pengalaman masing-masing dan saya memang berinisiatif untuk mengumpulkan cerita-cerita itu biar masyarakat juga tahu ada dokter forensik di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali gitu. Jadi ada gitu dan cerita ternyata banyak juga yang mistis, yang ada misterinya juga ada. Ya, nanti Mas Denny baca dulu. Baik, luar biasa. Dan semoga mereka semua akhirnya punya channel YouTube kayak Mami Astri. Ya. Dan kita juga tunggu channel YouTube-nya Iya. dokter nih, harus bikin dokter. Harus rutin ya, capek juga loh. Mikir. Baik, terima kasih dokter. Dan Ya, ngobrol-ngobrolnya semoga nanti kita kayak bertiga juga seru ini. Idenya unik ya. Jadi terus saksikan seri forensik ini dan juga kalau mau lihat keseharian terinspirasi dan ingin menjadi seperti Mami Hasri juga datang ke Mami Hasri Forensik ya. Ini channel YouTube-nya. Dan untuk kalian semua yang mengalami kekerasan baik dalam rumah tangga atau apapun yang ingin berkonsultasi, ada Mami Hasri di sini, silahkan DM langsung ke beliau. Dokter pun juga boleh kalau seandainya DM. Senang hati. Iya. Waduh, langsung banyak cewek-cewek. Tapi pesan dari kami semua adalah ingat selalu jangan pernah berasumsi sebelum Mencari bukti. Salam Forensikers.